Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen mata kuliah manajemen hubungan industrial. Izin, nama saya Ahmad Syifoni dengan nomor induk mahasiswa 240 201 020 674 dari kelas MC 703. Izin menyampaikan tugas mata kuliah manajemen hubungan industrial. Untuk tugasnya terdapat suatu situasi di mana PT sedang tidak baik-baik saja sebuah perusahaan di Indonesia mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Pertama, tugasnya itu buatlah video yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini. Yang kedua, peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dan yang terakhir, rekomendasi kebijakan berbasis praktek terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Berkaitan dengan soal tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban dari pandangan menurut saya. Untuk soal yang pertama, yaitu cara perusahaan dalam mencegah masalah hubungan industrial. Di sini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah masalah hubungan industrial. Yang pertama adalah memperbaiki sistem penggajian karyawan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, menyusun struktur dan skala upah yang adil, transparan, dan kompetitif dibandingkan dengan pasar internal. Yang kedua, mengaitkan kompensasi gaji dengan kinerja, masa kerja, dan kontribusi nyata. Dan yang terakhir, memberikan benefit lain kepada karyawan seperti asuransi, tunjangan kesehatan, dan insentif libur. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu menerapkan kebijakan work-life balance. Langkah ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengatur penjadwalan kerja secara adil, yaitu dengan penentuan shift yang adil dan pemberian cuti yang jelas. Yang kedua, memberikan fleksibilitas jam kerja untuk posisi-posisi tertentu yang dapat dilakukan dengan fleksibel. Dan yang ketiga, mengendalikan beban kerja agar tidak terjadi kelelahan. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu menjalin komunikasi dua arah. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengadakan forum dialog rutin antara manajemen dan karyawan. Kemudian yang kedua, melakukan survei kepuasan kerja secara berkala. Contohnya adalah dilakukan survei setiap bulan. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan aman. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama yaitu peran dari serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama menjadi wakil karyawan dalam menyampaikan pendapat ataupun aspirasi. Yang kedua adalah mengawal hak karyawan seperti upah, jam kerja, dan cuti. Yang ketiga menjadi mediator agar konflik tidak berkembang menjadi gerakan seperti mogok kerja. Dan yang keempat, mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu peran dari manajemen. Peran dari manajemen terdapat empat. Yang pertama yaitu menunjukkan etikat baik dalam proses negosiasi dengan karyawan. Yang kedua, menghargai keberadaan serikat pekerja sebagai mitra strategis, bukan sebagai ancaman. Yang ketiga, mengambil keputusan berbasis data SDM dan kondisi nyata dari karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan budaya kerja yang adil, terbuka, dan saling menghargai. Kemudian lanjut untuk soal yang ketiga yaitu rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Rekomendasi kebijakan yang pertama dapat dilakukan dengan perjanjian kerja bersama yang kuat.
Kebijakan ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengatur upah, jam kerja, cuti, dan mekanisme penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu aturan tersebut disusun secara partisipatif antara manajemen dan serikat pekerja. Kemudian untuk kebijakan yang kedua adalah reward system. Reward system ini dapat dikombinasikan antara gaji, bonus pengembangan karir, dan kesejahteraan psikologis karyawan. Kemudian, reward system berfokus pada retensi jangka panjang, bukan hanya sekedar biaya murah. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah Employee Wellbeing Program. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengadakan konseling karyawan secara rutin, misalnya setiap bulan. Kemudian yang kedua mengadakan program kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga mengadakan kegiatan team building dan apresiasi kepada karyawan berprestasi. Kemudian untuk kebijakan yang keempat yaitu employer branding. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama memperbaiki citra perusahaan sebagai tempat kerja yang layak. Kemudian yang kedua melakukan transparansi budaya kerja di media rekrutmen dan sosial media. Demikian presentasi dari tugas manajemen hubungan industrial. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.